Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diceritakan, pada zaman Bani Israel, ada seorang wanita muda yang terkenal sangat cantik dan mempesona. Tubuhnya seksi menggairahkan, sehingga membuat semua laki-laki yang melihatnya, menjadi tertarik dan ingin menikmati keindahan tubuhnya. Tapi sayang, hal yang seharusnya ia gunakan untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malah dimanfaatkan untuk mendapatkan uang dan kepuasan, yaitu dengan cara menjual diri kepada laki-laki hidung belang. Dia adalah seorang pelacur hebat, pelacur profesional dan kaya, yang terkenal di daerahnya. Wanita itu kemudian diketahui bernama Malika. Kisah ini diceritakan di dalam kitab Durratun Nasihin. Wanita itu melakukan aktivitas jual beli diri di rumahnya sendiri. Setiap hari, Malika menunggu para lelaki hidung belang yang bernafsu di atas ranjang kerjanya. Ranjang pemuas nafsunya, sengaja ia letakkan di dekat pintu depan rumah. Sehingga ketika pintu dibuka, orang yang lewat depan rumahnya, akan dengan mudah melihat kemolekan tubuh Malika di atas ranjang. Ia sengaja melakukan hal itu, supaya para lelaki yang melintas dapat melihat kecantikannya, sehingga mereka yang imannya tipis akan mudah tergoda, untuk bisa menikmati waktu bersama Malika. Konon Malika memasang tarif kencan yang sangat mahal, yaitu sekitar 100 keping dinar. Jika dirupiahkan, itu sekitar 4,8 juta rupiah. Meskipun tarifnya mahal, tapi sudah banyak laki-laki hidung belang yang menjadi korban jeratan nafsu dari Malika. Sehingga banyak orang yang mengira, bahwa kelak kehidupan Malika akan berakhir dengan tetap berprofesi sebagai pelacur. Namun siapa sangka, Allah memiliki takdir indah lain untuk Malika. Di mana akhirnya Malika mendapatkan momen luar biasa, yang kemudian bisa mengubah seluruh hidupnya 180 derajat dari sebelumnya. Malika akhirnya mendapat hidayah dari Allah, dan mendapatkan suami laki-laki soleh dari kaum Bani Israel. Dan dari pernikahannya, Malika dan suaminya dikaruniai 7 anak laki-laki soleh, yang semuanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi nabi di kalangan kaum Bani Israel. Pemirsa yang dirahmati Allah. Sebelum kita lanjutkan, izinkan saya meminta dukungan pada semua pemirsa, untuk like, subscribe dan share video ini, supaya channel ini bisa berkembang dan bermanfaat untuk banyak orang. Dan jangan lupa, tekan tanda loncengnya, supaya bisa mendapat informasi terbaru lainnya dari channel ini. Suatu hari, ada seorang laki-laki muda, melintas di depan rumah Malika sang pelacur tersebut. Dia adalah laki-laki soleh dan ahli ibadah. Ia berasal dari daerah yang sangat jauh. Sebut saja namanya Fulan. Ketika lewat, secara tidak sengaja mata Fulan melihat tubuh Malika yang seksi di atas ranjangnya. Kata orang-orang saleh, pandangan pertama yang tanpa kesengajaan, merupakan sebuah rezeki. Sedangkan pandangan kedua dan berikutnya adalah dosa, karena sudah berbalutkan nafsu syahwat. Melihat keindahan tubuh Malika, mendadak bergejolaklah darah mudanya si Fulan. Syahwat dan nafsunya langsung meningkat. Sebagai seorang ahli ibadah, ia berusaha sekuat tenaga menahan nafsu birahinya. Bahkan ia sempat berdoa memohon kepada Allah, supaya menghilangkan syahwat setan yang tengah melanda hatinya. Meskipun sudah ditahan sekuat tenaga, nafsunya terus membara. Syaraf tubuhnya menegang, dan akhirnya benteng imannya pun jebol. Ia tidak mampu lagi mengontrol hawa nafsunya. Ia kemudian mencari tahu, bagaimana caranya supaya bisa menikmati malam bersama Malika, yang ternyata tarifnya sangat tinggi, yaitu senilai 400 keping dinar. Fulan tidak punya uang sebanyak itu. Lalu ia mencari cara supaya bisa mendapatkan uang untuk membayar tarif tidur bersama Malika. Akhirnya Fulan berusaha keras untuk bisa mengumpulkan uang. Ia juga menjual semua barangnya, termasuk pakaian yang ia bawa. Dari hasil penjualan itu, ia berhasil mendapatkan uang yang cukup untuk membayar kencan dengan Malika. Dengan mantap dan yakin, Fulan mendatangi rumah Malika. Sesampainya di sana, pegawai Malika menyuruhnya membayar dulu uang tarif layanan. Tapi ternyata malam itu Fulan belum bisa menuntaskan hasratnya pada Malika, karena ia harus menunggu giliran, mengantri bersama puluhan lelaki yang lain, yang mempunyai niat yang sama. Kemudian pegawai Malika menyuruh Fulan untuk pulang dulu, dan kembali lagi besok sesuai jadwal yang telah disepakati. Tepat pada waktu yang telah disepakati, Fulan kembali mendatangi Malika. Saat itu Malika sudah berhias rapi dan cantik, ia duduk menggoda di atas ranjangnya. Fulan kemudian masuk ke dalam, dan duduk di samping Malika di atas ranjang kerjanya.
Mereka berdua saling diam, tanpa obrolan, kemudian Malika berinisiatif menggulurkan tangannya. Tangan Malika hendak meraih tubuh Fulan. Belum sampai jari jemari lentik Malika menyentuh kulit Fulan, tiba-tiba Fulan merasa sekujur tubuhnya dingin seperti disiram air es. Tubuhnya menggigil, hatinya terguncang, rasa bersalah dan ketakutan hebat, tiba-tiba menyelimuti tubuh Fulan. Imannya yang nyaris hilang, tiba-tiba kembali lagi. Ia merasa seluruh ibadah dan amal baiknya selama hidup hancur dalam hitungan detik, ketika ia bersama Malika. Ada sebuah kekuatan dahsyat, yang tiba-tiba membuat hatinya ketakutan. Menyadari ada sesuatu yang aneh sedang terjadi terhadap Fulan, Malika si wanita pelacur itu pun kemudian bertanya. "Kamu ini ada apa, kamu sakit ya?" kata Malika. Fulan masih terdiam, kemudian ia menjawab. "Aku takut pada Allah. Aku takut. Biarkan aku keluar saja dari kamar ini dan pulang." Malika mengerjitkan dahinya. Ia kaget dengan jawaban Fulan. Dengan emosi, Malika pun membentak. "Semua laki-laki sangat menginginkan apa yang kamu dapatkan hari ini. Bahkan mereka rela antri lama demi mendapatkanku. Aneh sekali kamu ini kenapa sebenarnya?" Tubuh Fulan menggigil, kakinya ia lipatkan ke depan dadanya. Detak jantungnya bertambah kencang. Ia kemudian berkata, "Aku sangat takut pada Allah, aku takut Allah murka. Uang yang sudah kubayarkan tadi, silahkan kamu ambil saja. Itu halal buatmu. Tapi izinkan aku keluar dari sini." "Apa kamu sama sekali belum pernah melakukan hal seperti ini?" tanya Malika. "Ya, ini yang pertama," kata Fulan. Kemudian Malika bertanya lagi. "Kamu itu sebenarnya siapa dan dari mana?" Kemudian Fulan menjelaskan siapa dirinya dan dari mana asalnya. Setelah mendengar cerita dari Fulan, Malika pun mempersilahkannya untuk keluar. Fulan keluar dengan menangis terisak, tubuhnya linglung seakan mau roboh. Sepanjang perjalanan pulang menuju rumahnya, Fulan tak berhenti menyumpahi dan mengutuk dirinya sendiri. Ia sangat menyesali perbuatannya yang barusan akan ia lakukan. Ia menyesali sebuah dosa yang belum sempat ia kerjakan. Sementara itu, Malika di dalam ruangannya masih merasa bingung. Ia masih teringat kondisi pria yang sangat menyedihkan itu, pria pertama yang menolak tidur dengannya. Malika merenung memikirkan fenomena aneh yang baru ia alami malam itu sepanjang hidupnya. Tiba-tiba tubuh Malika bergetar dan muncul perasaan aneh dalam hatinya. Malam itu ia merasa menjadi sangat hina, kepercayaan diri, kebanggaannya sebagai pemuas nafsu laki-laki, seketika runtuh. Dalam hatinya Malika berkata, "Ya Allah, laki-laki itu baru pertama kali mau berzina, tapi ketakutannya, seakan-akan ia sudah berzina jutaan kali. Seakan-akan dosanya paling banyak sejagat raya. Sedangkan aku sudah begitu lama, sudah bertahun-tahun telah melakukan dosa zina, tapi tak sedikit pun ada rasa takut terhadap murkamu. Padahal laki-laki itu yang ditakuti adalah Engkau, Tuhan yang kusembah juga. Seharusnya, rasa takutku kepada Tuhanku lebih besar dibandingkan ketakutannya," kata Malika. Malika terdiam. Tiba-tiba air matanya menetes dari sudut matanya, yang semakin lama, air mata itu menjadi seperti anak sungai. Malika menangis sejadi-jadinya. Dan bekerjalah takdir Allah. Wanita yang seumur hidupnya menjadi pelacur itu, telah ditakdirkan mendapatkan hidayah pada malam itu. Malika kemudian menutup pintu rumahnya rapat-rapat, ia menguncinya dari dalam. Kemudian ia bersuci sebisanya, lalu mengganti pakaian seksinya dengan pakaian sopan, sederhana. Kemudian ia mulai beribadah. Sebuah amalan yang sudah ia tinggalkan bertahun-tahun lamanya. Malika benar-benar bertaubat, menyesali, dan meratapi dosa-dosa di masa lalunya, dan ia meminta ampunan kepada Allah. Malika duduk beribadah sepanjang malam. Setiap hari, hal itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan mengharapkan ampunan Allah. Tidak terasa, pertemuannya dengan Fulan laki-laki saleh sudah lewat setahun. Diam-diam Malika selalu ingat kepada Fulan, yang ia temui tahun lalu. Malika sering berpikir, jika saja aku mendatangi Fulan, mungkin saja si Fulan mau menikahiku. Sehingga, aku dapat belajar agama, dan Fulan akan menjadi pendorong dan penyemangatku, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah menimbang dan berpikir lama, Malika yang sudah berubah menjadi wanita solehah, memutuskan untuk mencari si Fulan. Ia masih ingat alamat yang pernah disebutkan Fulan beberapa waktu yang lalu.
Akhirnya, pergilah Malika mencari alamat Fulan. Ia pergi dengan membawa harta dan beberapa pembantunya. Dengan semangat dan iman, mereka pun berangkat melakukan pencarian. Setelah sampai di kampung yang dituju, Malika lalu bertanya kepada warga yang dijumpainya tentang keberadaan Fulan. Kemudian ia memperoleh informasi di mana rumah si Fulan, laki-laki soleh yang ia cari itu. Sesampainya di rumah Fulan, diucapkannya salam. Kemudian keluarlah si Fulan, ia membukakan pintu rumahnya, dan mempersilahkan para tamunya untuk masuk. Fulan belum sadar siapa yang datang, karena Malika pada saat itu memakai cadar. Sedangkan para pembantu yang bersamanya, Fulan belum pernah mengenali mereka sebelumnya. Malika kemudian membuka cadar, penutup wajahnya supaya Fulan mengingatnya. Dan benar saja, meskipun setahun telah berlalu, ternyata Fulan masih mengenalinya. Setelah melihat yang datang adalah Malika, si pelacur yang terkenal itu, tiba-tiba tubuh Fulan kembali menjadi dingin. Fulan teringat peristiwa percobaan zina pertama dan terakhirnya, dengan wanita di depannya itu. Rasa bersalah, rasa takut yang sudah berusaha ia hilangkan selama setahun terakhir, tiba-tiba datang lagi. Bagi Fulan, perjumpaannya dengan Malika tahun lalu, itu membuatnya trauma, dan lebih menakutkan, daripada berjumpa dengan singa lapar. Kenangannya di masa lalu itu membuat tubuhnya menjadi lemas lunglai, tubuhnya kembali bergetar hebat, keringat dan air matanya bercucuran. Tiba-tiba, si Fulan menjerit histeris, memohon ampunan pada Allah. Fulan si ahli ibadah itu berteriak sangat kuat, saking kuat suaranya, sehingga nyawanya pun ikut keluar. Fulan pun akhirnya meninggal dunia. Kematian Fulan, tentu saja membuat Malika sangat terpukul dan bersedih hati, ia pun menangis. Kemudian ia melakukan ibadah dan berdoa. Dalam doanya, ia berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku berangkat ke sini untuk bertemu Dia, demi sebuah niat suci dan mulia untuk mendekatkan diri kepada Engkau, ya Allah. Tetapi Engkau lebih mencintainya dan menginginkannya kembali kepadamu." Tangis Malika pun pecah, air matanya tumpah. Setelah Fulan selesai dimakamkan, kemudian Malika bertanya kepada keluarganya, "Apakah Fulan punya seorang saudara laki-laki di antara keluarganya, yang membutuhkan seorang istri?" tanya Malika. Kemudian orang-orang di situ menjawab, "Ya betul, Fulan masih punya saudara laki-laki. Orangnya juga sangat soleh, tapi dia melarat, miskin tidak punya harta." Kemudian Malika berkata, "Oh ya, tidak berharta dan miskin bukanlah sebuah masalah bagiku. Aku ini wanita kaya, aku berkecukupan harta. Yang terpenting suamiku nanti, bisa membimbingku untuk mendekatkan diri kepada Allah." Kemudian saudara si Fulan, si ahli ibadah itu dilamar oleh Malika. Mereka pun kemudian menikah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebahagiaan bagi rumah tangga mereka. Bahkan dari pernikahannya, mereka dikaruniai 7 orang anak laki-laki. Dan sebuah hal yang luar biasa, Masya Allah, semuanya atas takdir Allah. Ketujuh anak mereka kemudian diangkat oleh Allah, menjadi nabi-nabi di kalangan Bani Israel. Sebuah anugerah besar, sebuah barokah dari taubat yang bersungguh-sungguh. Ini adalah pelajaran penting bagi kita semua, untuk tidak memandang rendah orang lain. Yang mungkin saja hari ini, ia adalah orang ahli maksiat, penuh dosa. Namun siapa tahu, besok pagi orang itu mendapat hidayah dari Allah, kemudian bertobat, lalu menjadi ahli ibadah dan menjadi kekasih Allah. Wallahu a'lam bishawab. Pemirsa yang dirahmati Allah. Demikianlah kisah seorang yang dulunya menjadi pelacur, dan setelah bertaubat dan menikah dengan orang saleh, dikaruniai 7 orang anak laki-laki, yang kemudian semuanya diangkat oleh Allah menjadi nabi di kalangan kaum Bani Israel. Semoga tayangan ini bisa menjadi tauladan baik bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin.